Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah lama kita tunggu-tunggu, maka kabar gembira telah tiba pada saat ini untuk tenaga honorer, di mana aturan terbaru P3K 2022 telah dikeluarkan Kemenpan RB pada tanggal 20 Oktober 2022. Menpan RB telah menyampaikan bahwa penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 untuk daerah P3K guru sebanyak 319.716. Untuk P3K guru ini sudah keluar Permenpannya, yaitu Permenpan nomor 20 tahun 2022. Sekarang Permenpan tentang P3K tenaga kesehatan. Inilah yang ditunggu-tunggu sekarang. Inilah yang sudah keluar aturan baru pada tanggal 20 Oktober 2022. Nanti akan kita tunggu lagi Permenpan tentang P3K tenaga teknis. Ini belum keluar ini. Sekarang kita akan lihat kabar baru, kabar gembira untuk P3K tenaga kesehatan. Inilah aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan yang terbaru, yaitu Keputusan Menpan RB Republik Indonesia nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi ini untuk P3K tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Jadi ini ditandatangani oleh Menpan RB pada tanggal 20 Oktober 2022. Abdullah Azwar Anas. Apa-apa saja isi daripada keputusan Menpan RB ini? Mari kita lihat. Ke-1, pelamar dapat melamar sebagai P3K dalam jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. Ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Oh, ini masih mendahulukan THK 2. B. Tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SISDMK Kementerian Kesehatan. Kedua, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR terlampir pada lampiran 1. Ada lampirannya nantinya, bisa kita lihat. Ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri dari administrator kesehatan, B. Entomolog kesehatan. Keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 tadi wajib memiliki pengalaman. Di sini sudah ada afirmasi ya. Wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua, wajib memiliki pengalaman. Ini ya. Dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun dan jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. B. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas. B. Kepala rumah sakit yang memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit. C. Pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di
unit kerja pimpinan tinggi pertama. D. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator. E. Kepala divisi yang membidangi SDM bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non-pemerintahan atau yayasan. Keenam, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri dari 2 tahap. Jadi seleksinya ada 2 tahap ya. Pertama, seleksi administrasi. Kedua, seleksi kompetensi yang terdiri dari atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Ketujuh, seleksi sebagaimana diktum ke-6 dilaksanakan dengan menggunakan sistem komputer assist test CAT yang biasa ya, yang selama ini kita lihat sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dengan dukungan sarana prasarana dari Kemenkes. Kedelapan, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-6 huruf B adalah 145 soal. Nah, ini ada soalnya nanti, ada 145 soal yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis ada 90 soal, seleksi kompetensi manajerial ada 25 soal, seleksi kompetensi sosial kultural ada 20 soal, wawancara ada 10 butir. Inilah yang paling terakhir. Nanti bisa teman-teman download keputusan Menpan ini di websitenya Kemenpan RB. Lampiran surat ini ada 2. Kita lihat. Lampiran 1, ini lampiran 1 adalah daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR. Ini nomor, nama jabatan, STR, keterangan. Contoh 1 ya, dokter pendidik klinis ahli. Jadi dia harus memiliki STR. STR dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya. Ini keterangan. Kedua, dokter ahli. Dia juga harus memiliki STR. Bukan STR, internship bagi profesi dokter. Dan seterusnya bisa nanti teman-teman lihat di lampiran 1 tersebut. Kita akan lihat lampiran 2. Ini lampiran 2. Golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Golongan gaji P3K. Nomor 1, jabatan P3K dokter. Ahli pertama, magister linier. Ini sudah golongan 10. Ahli muda, magister linier, golongan 11. Ahli madya, magister linier, golongan 13. Dan seterusnya bisa teman-teman baca sampai ke bawah. Silakan upload nanti di website Kemenpan RB. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.